nanti sudah terangkat semua, tidak ada lagi rombongan kedua. Rombongan kedua masuk ke penyiksaan keras dari Antikris. Harus sampai membayar dengan kepala yang terpenggal. Suka enggak di sana? Jangan. Karena itu adalah penyiksaan, bukan hanya penggal, yang sudah mulai terdahulu diboikot dengan tidak ada makanan. Mana kuat orang 3,5 tahun nggak makan. Tapi itu dah bisa mati-mati, saudaraku. Nah, kelaparan itu tidak bikin mati sampai 3,5 tahun. Kecuali kalau dia sudah dipenggal, ya udah, itulah. Jadi itu namanya orang ditebus oleh darah sendiri, bukan lagi ditebus oleh darah Yesus. Salam kasih di dalam Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Salam bagi saudara yang bersama hadir di tempat ini, dan juga saudara dimanapun berada yang boleh tersambung melalui media sosial yang ada. Salam. Marilah kita akan membaca firman Tuhan dari 2 Korintus pasal yang keempat, mulai ayat yang ke-17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Saudara-saudaraku, kita boleh memperhatikan dengan sungguh di sini, penderitaan mengerjakan kemuliaan kekal. Jadi penderitaan mengerjakan kemuliaan kekal. Jadi penderitaan itu bagi orang yang ingin dimuliakan Tuhan pada kedatangannya sampai kepada kekal, kita tidak bisa menghindar dari banyak penderitaan. Ini saudara-saudara yang terkasih. Itu sebabnya kalau kita perhatikan juga dalam surat Rasul Paulus kepada Timotius, kita akan baca sebentar ini ya. 2 Timotius pasal 3 ayat 12. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Ini saudara-saudaraku. Jadi dalam posisi kalau kita sudah memihak kepada Tuhan, iblis tidak mau diam. Sama seperti Adam di Taman Eden. Kalau Adam itu diciptakan
menurut rupa dan gambarnya Allah, maka iblis itu diam-diam ngintip-ngintip kapan Adam dan Hawa jauh dari Tuhan. Jadi artinya, saudaraku, kita semua harus selalu ada dalam persekutuan dengan Tuhan. Baik dalam hati kita pribadi, dimanapun kita boleh berada, sampai pun dalam waktu tidur, kita sudah berserah dulu kepada Tuhan, dalam persekutuan dengan Tuhan, bangun juga nanti dalam persekutuan dengan Tuhan. Dan setiap saat kita berkata, peganglah tanganku Roh Kudus. Setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Rohmu. Haleluya. Ini sangat baik, saudaraku. Ya, kedua, saudara-saudara yang terkasih, kita harus tetap renungkan firman Tuhan. Ini harus ada supaya iblis tidak bisa berbuat. Nanti kita diintip, ya, nggak lagi kita kosong, renungkan dunia. Wah, itu waktu yang sangat baik bagi dia. Jadi kalau kita juga sudah mulai dalam hati ada, ya, dalam hati itu sudah mulai tidak lurus dulu, grogel-grogel gitu. Sudah mulai mengarah kepada bersungut-sungut, artinya tidak bersyukur. Makanya kita harus selalu bersyukur, saudaraku, ya. Dan saudara-saudaraku yang terkasih, selalu cari roh persekutuan itu di dalam ibadah, saudaraku, ya. Roh persekutuan. Sebab kalau nanti Adam dan Hawa itu tidak di hadirat Tuhan, di situ dia empuk, dia rasa masuk, dia mulai dia berkata-kata, digoda, dan itulah permulaan jatuhnya Adam dan Hawa. Jadi saudara-saudaraku, ini jadi banyak penderitaan, satu akibat dari pekerjaan iblis, itu juga satu. Dua, bisa juga akibat dari suasana alam yang sudah dalam terkutuk ini juga. Nah, kalau alam ini ya segala macam lah di sana, sakit penyakit, ya nanti kalau umpamanya petani nggak datang hujan lah, rusak lah apa, ya pendapatan lah apalah, semuanya lah itu, saudara-saudaraku. Jadi dengan adanya, ya tidak pernah ada hujan, orang pada batuk-batuk segala macam lah, ya. Ini juga karena dosa manusia, karena ulah manusia. Jadi ada kadang-kala orang yang paling dekat juga, ya, ibarat kayu. Nah, kalau orang Batak berkata masih ososan, tahu sudah gesek, akhirnya kayu juga, biarpun bukan orang, bukan buk-buk, tapi dia bisa bunyi neu gitu. Pernah dengar kayu begitu? Belum pernah, ya. Nah, ada di sini. Kalau aku orang kampung sering itu, jadi kayu itu bisa bunyi-bunyi sendiri. Nah, itu namanya kayu yang bergesek-gesek karena angin. Nah, jadi sekarang bukan kayu, orang yang berdekatan. Jadi biasanya paling dekat keluarga, suami istri. Ya, kalau itu tidak dialiri oleh kuasa Tuhan dan tidak memandang kepada Tuhan, tidak memandang kepada firman Tuhan, tidak ada persekutuan dengan Tuhan, wah, itu angin bisa menggesek itu loh. Bisa terjadi kesulitan.
Nah, yang kita akan perhatikan, ya saudara-saudaraku, kesulitan di akhir zaman ini, penderitaan disebut penderitaan ringan itu sebelum terjadinya masa penderitaan besar. Apa itu masa penderitaan besar? Itulah nanti pada masa 3,5 tahun. Sama sekali tidak ada pertimbangan, main, wah, anteng-anteng. Tidak ada artinya nyawa. Benar-benar penderitaan. Jadi di dalam penderitaan ekonomi, karena semua nanti makanan dan minuman ditampung sama iblis, antikris. Dan itu juga termasuk cara dia untuk menyiksa manusia. Kalau kamu mau terima tanda yang saya beri, kamu boleh dapat makan minum, gak usah pakai duit. Yang penting kamu terima tanda. Itu masa antikris 3,5 tahun. Dan itu yang disebut aniaya besar. Jadi kalau kita sekarang itu masih disebut penderitaan ringan. Haleluya. Dan ini harus semua manusia, anak Tuhan, bukan anak Tuhan, itu mengalami penderitaan ringan. Tapi kalau penderitaan besar, sebelum itu, kalau kita sungguh-sungguh beribadat, kita sudah diangkat Tuhan terlebih dahulu. Nah, itu namanya disingkirkan. Ya, selama 3,5 tahun. Belum merupakan pengangkatan ke pesta nikah anak domba Allah, belum. Tapi masih penyingkiran ke padang belantara terpelihara, supaya dia dipelihara di padang belantara 3,5 tahun lamanya. Jadi penderitaan yang sekarang ini, saudara-saudaraku, itu masih disebut penderitaan biasa, belum merupakan penderitaan yang besar, karena nanti masih ada penderitaan yang luar biasa dalam masa 3,5 tahun. Itu sebabnya Rasul Petrus juga menulis kepada jemaat dan juga kepada kita, saudara-saudaraku. Nah, mari kita mau baca dulu ini suratan dari Petrus ini, pasal 2 mulai 18. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu, bukan saja kepada yang baik dan ramah, tapi juga kepada yang bengis. Ini susah ini, ya kan? Menundukkan diri kepada orang yang salah atau kepada yang keras, ya. Sedangkan dalam keluarga saya, pisah kita, kenapa? Kamu keras, kamu sombong, kamu ini. Tapi ini, saudaraku, kalau anak Tuhan yang benar, malah dia bilang, ya, tunduklah kepada Tuhan, bukan saja kepada yang baik dan ramah, tapi juga kepada yang bengis. Berarti kita menghadapi orang bengis dengan tunduk, dengan diam. Kalau orang keren pasti nggak diam. Apa kau? Kamu punya tinju, aku punya tinju. Kamu tinju 2 kali, aku tinju 4 kali, bisa begitu. Nah, itu dia. Tapi saudara-saudara yang kasih, kita anak Tuhan ada tersendiri memandang kepada Yesus yang sebagai anak domba Allah. Kepada yang mengguntingi dia diam, kepada yang menghina dia diam, saudaraku. Tapi kalau belum ada Roh Kudus dalam kita, mustahil bisa terjadi. Tapi kalau ada Roh Kudus, tidak susah.
Amin, saudaraku. Haleluya. Segala, tak boleh baca, kalau 19. 19. Ya. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Terus. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Haleluya. Nah, ini malah kasih karunia, saudaraku. Orang kalau dapat duit, wah, kasih karunia besar. Hadiah mobil, apalagi yang bagus, wah, kasih karunia besar. Tapi ada juga kasih karunia menderita untuk Tuhan karena kebenaran. Haleluya. Yang pilih-pilih kasih karunia. Kalau yang enak buat saya, kalau yang sakit janganlah. Bukan begitu, saudara. Kita bersama 21. Dapat? 1, 2, 3. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan setelah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ini saudara-saudara, di dalam kitab Wahyu pasal 1 menampilkan pribadi Yesus. Pasal 2, pasal 3 itu ya arahan kepada ketujuh jemaat. Pasal 2, pasal 3, pasal 4 itu gambaran kerajaan surga. Pasal 5 itu mengenai kitab yang terbuka. Dan pasal yang ke-6 itu ada kuda mulai putih, abu-abu, hitam, merah, habis. Ya, 4 macam. Maka saudaraku, putih ini itu menunjuk kepada kita di akhir dari tahun-tahun ini menjelang hari kedatangan Tuhan, terjadi dulu kegerakan rohani. Kuda itu artinya cepat. Putih itu ya itu adalah kebenaran, dan itu ya itulah kebenaran, saudara. Jadi kalau nggak tahu zaman maju sekarang apa itu, kalau dulu ukuran dari kecepatan itu adalah disebut tenaga kuda, PK, PK, PH ya, PH apa? Oh iya, PH atau iya, itu artinya disebut kekuatan mesin ini 50 tenaga kuda. Nah, itu apa namanya? PH. Nah, itulah. Iya, saling memperbaiki. Kalau aku dulu saya pikir PK. Atau PH ya. Ya, syukur. Ya, bersama kita. Ini saudaraku. Jadi, ada kuasa terjadi kegerakan rohani. Ini yang harus kita tekuni, saudaraku. Saya yakin kita masih ada di situ saat sekarang ini. Jadi sekarang ini kita ini bukan asal beribadah, saudaraku. Harus sampai kita kuat menghadapi penderitaan apa saja pun. Itu dalam Wahyu pasal 6 belum antikris. Itu menunjuk keadaan perjalanan dunia. Memang harus ada. Ya, sebelum ataupun mungkin sudah termasuk ikut itu dari gereja mula-mula. Oh ya, ikut karena mereka gereja mula-mula, nah kita gereja zaman akhir. Jadi ada penderitaan gereja mula-mula, ada juga penderitaan gereja masa akhir. Kita adalah gereja masa akhir. Jadi gereja mula-mula itu antara murid-murid sampai nanti kepada
kejadian-kejadian masa ya kaisar-kaisar Konstantinus dan lain-lain, terus sampai nanti Martin Luther, maka mulai kebenaran kesucian, sampai sekarang ini gerakan mempersiapkan diri mempelai Tuhan. Ini, dan itu mulai terjadi sekitar 1948. Nah, jadi masa mulai orang ya berbahasa roh itu 1906. Nah, begitu saudara-saudaraku. Jadi perjalanan sekarang saya yakin itu bagaikan Yusuf menyediakan makanan berapa tahun? 7 tahun kelimpahan di Mesir untuk menghadapi kelaparan yang akan datang. Jadi semua kita ini saudaraku ya, masa sekarang biar apapun yang terjadi teguh dalam Tuhan. Karena kita akan menghadapi yang sangat besar lagi. Hanya kalau kita bersungguh-sungguh, kita diukur. Wahyu pasal 11, ukurlah baik Allah itu. Kalau halaman sudah diserahkan kepada Antikris. Tapi kalau kita meningkat sampai kepada ruang Maha Kudus, ke situ Antikris tidak bisa lagi masuk. Itu pemeliharaan yang luar biasa. Jadi bukan hanya Kristen biasa, tapi Kristen yang mau didewasakan. Kalau kita seandainya pun ada penderitaan, jangan bersungut-sungut. Bersyukur kepada Tuhan. Jangan lari dari Tuhan. Jangan menyendiri. Saudara-saudaraku, biasanya yang lari dari Tuhan itu orang-orang yang tidak bersungguh-sungguh. Sama seperti Raja Saul. Raja Saul itu bukan hanya lari saja, dia mau bunuh diri. Tapi ada orang yang menderita, dia bikin. Siapa itu? Daud. Nah, berapa kali dia mau ditembak, tuh, tapi kena gelitik. Nah, saudara-saudaraku, orang yang menderita itu, kalau dia hanya berserah kepada Tuhan, makin mengasihi Tuhan, itu diberkati oleh Tuhan. Maka dia adalah raja yang genap seumur hidupnya, ataupun segenap yang ditetapkan oleh Tuhan. Berapa tahun Daud jadi raja? 40. Nah, ini saudara-saudaraku. Baru nanti kepada Raja Salomo anaknya. Nah, Yusuf menderita atau tidak? Menderita. Selalu dikucilkan. Padahal saudara-saudaraku, mana tahu ada pengalaman kita dikucilkan, saudara, jangan sakit hati. Haleluya. Jangan marah-marah. Biarin aja, doain semuanya. Iya, saudara-saudaraku. Kalau kita tekun dan setia, segala sesuatu Allah bekerja sama mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Kalau kita lari, kalau kita tidak bersyukur, kalau kita balas, itu bukan mengasihi Tuhan. Tapi segala sesuatu bekerja bersama-sama bagi orang yang mengasihi Tuhan. Nah, itu sebabnya saudaraku, hati kita ini harus terus, jangan hitung-hitungan, berbuat baik terus. Karena Yusuf itu ditangkap justru apa? Ketika mengantar makanan untuk saudara-saudaranya. Mana orang mau menolong kita? Begitu saudara. Tapi Yusuf itu luar biasa. Sampai pun dia nanti jadi raja, dibalas apa enggak? Jadi balas. Haleluya saudaraku.
Itu hatinya Tuhan. Iya, ada pengampunan, Roh menolong. Ini kita belum apa-apa. Lah, itu jahat. Nggak mau aku nolong dia. Yusuf sudah dimasukkan di sumur, dijual lagi, difitnah lagi. Tukang mimpi-mimpi. Anak sekolah dibully langsung ngebom dia. Ini sudah. Dari anak Tuhan, apapun itu, anggap aja itu kasih karunia. Kemudian itu tadi kita baca. Coba ulang dulu baca biar semakin kita ambil sari-sari dari firman Tuhan. Mana tadi? 2 Korintus 4 ayat 17. Ayo coba. Ya. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Ya. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Iya. Biar bertumbuh kasih kita terus. Biar bertumbuh iman kita yang bisa sampai mengimani kepada kekekalan. Ini saudara-saudaraku. Jadi kalau kita pun dibuat menderita, itu kalau kita bawa kepada mengasihi Tuhan, tidak melawan, tidak menyakiti, tidak membalas, tidak menjauh dari Tuhan, tapi semakin mengasihi Tuhan, segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Tinggal kita lihat sejauh mana kita mengasihi Tuhan. Jangan suka malas, saudara-saudaraku. Nanti Yusuf sudah lihat saudara-saudaranya datang, saudara-saudaraku, pada menyembah. Kalian dulu jahat ya. Diingatkan pun tidak, justru dia bilang, marilah dekat-dekat, kalian melakukan itu adalah supaya aku memelihara jiwamu dan memelihara banyak jiwa orang bangsa-bangsa. Ini saudara-saudara. Jadi jangan langsung sakit hati, apalagi tidak mau berbuat. Tolonglah sebanyak-banyaknya. Nanti Tuhan ganti, saudara-saudara. Segala sesuatu kan datangnya dari Dia. Kita kan cuma bendahara. Cuma kita ini bendahara apa? Jujur atau tidak? Ini saudara itu. Semua kan dari Tuhan. Semua kan milik Tuhan. Langit dan bumi adalah ciptaan Tuhan. Berarti siapa penciptanya? Dia adalah pemiliknya. Ini saudara-saudara itu. Jadi kita ini apa? Hanya titipan. Dan kita ini apa? Disebut bendahara. Ada bendahara yang baik, yang jujur, tapi ada juga bendahara yang jahat, yang lalim. Ini saudara-saudaraku, ya. Jadi begitulah saudara-saudaraku. Kalau kita tetap setia dan mengasihi Tuhan, Tuhan bisa membalik. Itu sebabnya yang menderita itu, saudaraku, hanya dia yang benar-benar terberkati. Berkatnya Yusuf tidak tahu lagi berapa kali lipat dari saudara-saudaranya. Nah, ini. Jadi kalau kita sudah mulai ada arah kasih seperti itu orang yang nantinya diberkati oleh Tuhan. Kalau saya terlalu hitung-hitungan, saudara-saudaraku, Tuhan nanti akan gantikan semua. Berapa yang dimiliki oleh Yusuf? Semua dunia pada saat itu dia bisa beri makan. Haleluya. Karena Tuhan menolong, memberikan hikmat, akal budi, dan Tuhan memberkati waktu 7 tahun masa kelimpahan. Sekarang saudara-saudaraku, kita berdoa ada masa kelimpahan firman Tuhan. Membuka sampai kepada perjalanan ke Yerusalem baru.
nanti kita tidak ditolak di sana. Justru Tuhan akan berkata, lihat, aku sudah menjadikan semuanya baru. Kita semua baru, tidak ada yang kadaluarsa. Iya, ini sudah semua hidup yang baru. Dan Tuhan berkata, masuklah ke dalam kerajaan yang sudah disediakan bagimu. Tetapi semua anjing-anjing, apa itu anjing-anjing? Yang selalu kembali ke dosa, atau muntahnya babi-babi yang selalu kembali ke tabiat-tabiat kesenangan, kubangannya. Ini saudara-saudaraku, dan semuanya sudah di situ. Saya langsung ingat itu Wahyu 21 ayat 8, Wahyu 21 ayat 27, Wahyu 22 ayat 15. Lalu saya pakai lihat lagi, bisa ingat lagi. Tuhan tolong kita semua, ada firman dalam hidup kita. Ini pasti itu dia yang nggak salah. Kalau mau baca, buktikan, ayo. Wahyu 21 ayat 8. 8 demikian firman Tuhan. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. 27. Ya, 27. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis, atau orang yang melakukan kekejian atau dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu. 22:15. Ya. Tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya tinggal di luar. Iya, jadi harus ingat-ingat lah ya. Orang baru bilang, ingat, mereka itu cuma di dunia itu. Ya, ada kata-kata yang begitu itu, ingat. Biasanya pemilu ya. Nah, gitu. Tapi kalau kita apalagi kekekalan, saudaraku ya, ingat. Nah, karena jangan lupa gitu. Ya. Ini saudara-saudara, saya mau ajak kita dulu melihat Tuhan itu baik, dia sangat menolong kita. Yesaya 41 ayat yang ke-10, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tanganku yang membawa kemenangan. Haleluya. Jangan takut, saudara-saudaraku. Terus jalan dalam Tuhan, berbuat baik. Jangan hitung-hitungan. Oh, berapa kali kamu kuampuni? Kalau Tuhan bilang begitu sama kita, habislah kita ini. Karena kita ini sahabat saat apa saja kita berbuat kesalahan. Kalau dia itu, berapa kali kamu seperti kita seorang. Berapa kali kamu ulang-ulang? Pengennya Tuhan tidak bilang begitu sama kita. Ya, haleluya, saudaraku. Tapi dia bilang jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Kalau kita ini selalu langsung benci aku deh. Ya, tapi marilah kita terus mengasihi Tuhan. Nanti segala sesuatu Tuhan buat berbalik. Jangan takut, sebab Tuhan menyertai kita. Jangan bimbang, Tuhan Allah kita, Dia meneguhkan. Tuhan Allah kita menolong dalam semua hidup perjalanan, karena Dia pegang kita.
Jadi biarpun istilahnya jalan itu banyak licin atau apapun itu, ya dia memegang kita dengan tangan kanan. Itu artinya tangan yang paling kuat, tangan yang berkuasa. Kalau ada pun kidal-kidal, ya itu kan bukan umum, saudaraku. Itu biasanya dari petinju cuma salah satu, Serius Pikal, kidal, saudaraku. Tapi lainnya Mike Tyson, pokoknya yang lain-lain, itu umum, saudaraku. Jadi Tuhan tidak pegang kita dengan yang kurang kuat, tapi Tuhan menunjukkan memegang kita dengan tangan kanannya. Makanya kita nyanyi, dengan tangan kananmu ku tidak bimbang, engkau Allahku, engkau menemukanku, kau batu karangku, Yesus Tuhan, Yesus memegangku dengan tangan kanan, Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kanan, Yesus memberiku kemenangan. Ini saudara-saudaraku yang kekasih, yang penting kita terus mengasihi Tuhan. Dia akan tolong, dia pegang kita. Apapun kita lihat di sini, jangan percaya pandangan-pandangan itu, tapi percayalah firman Tuhan. Percaya janji Tuhan, percaya kepada Tuhan. Semua indah, buktinya sampai sekarang. Ya, semua saudaraku, kalau dia kuat menderita, itu terberkati. Yusuf, nah, ya Daniel, ya pokoknya semua lah. Tadi si Daud dia kan disiksa oleh si Saul. Justru si Saul yang nantinya mau bunuh diri. Waktu dia sudah dipanah sama orang Filistin, dia lari, nggak ada lagi tenaganya, dia nggak bisa lari lagi. Dia bilang sama pembawa senjatanya, tikam aku. Dia nggak mau. Nah dia kan ngerti orang yang diuram itu salah bagaimanapun dan boleh diusik, ya nggak mau dia. Akhirnya apa yang terjadi? Si Saul itu bikin pedangnya ke tanah dengan terhunus ke atas, dia jatuh sendiri. Itu termasuk bunuh diri juga. Tapi anak Tuhan tidak ada yang putus asa, saudara. Apapun yang terjadi tidak boleh putus asa. Tuhan menolong. Yesus memegang kita dengan tangan kanannya. Ini saudara-saudaraku. Jadi kita ini selemah apapun, jangan lihat itu. Sebabnya dalam pasal ini juga ayat yang ke-14, janganlah takut. Bukan orang besar ya, tapi dia bilang apa? Hai si cacing Yakub. Itu artinya yang tidak ada tenaga, mau lari pun lari gimana, itu cacing paling begini-gini. Nah, lebih cepat ular atau cacing? Ular lah. Ini bukan si ular Israel, tapi si cacing.
Akulah yang menolong engkau. Demikianlah firman Tuhan. Dia yang menebus engkau, ialah yang Maha Kudus Allah Israel. Itu sebabnya saudaraku, kita harus semakin ada dalam persekutuan dengan Tuhan. Jangan lari, jangan menyendiri. Kalau Raja Saul, dia lari-lari saudaraku. Dia karena dia nggak mengasihi Tuhan, dia pakai pikirannya saja. Itu sebabnya kita harus mengasihi Tuhan. Dan mengasihi Tuhan harus sampai firman di dalam hidup kita. Karena Yohanes 15 ayat 3, apa tuh? Coba dulu. Ya. 15:3. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kupatahkan kepadamu. Yohanes berapa? Mengasihi Tuhan. Ya, 17 ayat 17. 15 ayat 3 ya. 7. Ya, coba. 7. Ya. Ya firman Tuhan, jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Iya, ini saudara-saudaraku, kita bisa menerima dari Tuhan. Jadi kita biar semakin mengasihi Tuhan. Jadi kita harus semakin memperhatikan saudaraku ya. Nanti kalau kesusahan besar terjadi di dunia ini, kita yang sudah menyimpan firman dalam hidup kita dan sudah semakin dibawa kepada kebenaran kekudusan, kalau kesukaran besar, kita akan terluput. Karena gereja yang disingkirkan itu yang sudah dibimbing oleh Tuhan. Firman yang kita dengar sudah semakin menguduskan kita. Dan itu seperti Yusuf yang ada firman dalam hidupnya. Pada saat itu belum disebut sebagai khotbah, tapi Yusuf mendapat mimpi. Mimpi itu artinya saat itu firman yang belum dibuka. Nah, jadi kalau firman sudah semakin terbuka, itu kenyataan, bukan mimpi lagi. Atau mimpi itu artinya masih dalam suasana nubuat. Itu yang lebih pas. Haleluya. Ya, tapi sudah ada banyak hal yang seperti itu dalam kita, tapi kita belum ngerti. Saya juga kalau saya ikuti dalam hidup saya, sebenarnya kita ini sudah dipersiapkan oleh Tuhan. Tinggal banyak orang tidak mengerti bagaimana dia dipersiapkan oleh Tuhan. Ada kadang-kadang sudah mau mati, tapi Tuhan tidak biarkan mati. Kenapa begitu? Ada rencana Tuhan yang lain bagi kehidupannya. Ya kalau sudah mati ya sudah habis lah. Nggak ada lagi rencananya habis. Tapi begitu saudara-saudaraku. Jadi Yusuf itu hanya baru ada firman nubuat yang belum dibuka. Nanti itu dibuka dalam pengalaman kepada pengalaman. Haleluya. Nah, tetapi itu semakin meneguhkan dia. Oh begini arti mimpiku. Dia lebih kuat lagi ke depan. Dijalani lagi. Oh begini. Dijalani lagi. Oh begini. Dijalani lagi. Oh dia tidak membalas. Oh dia tidak sombong. Karena dia sudah dari nubuat-nubuat yang semakin dibukakan. Makanya firman ini kalau kita ikuti saudaraku, kita semakin segambar dengan Tuhan. Bertabiat-tabiat Yesus. Sampai kepada kuat menderita. Karena Yesus juga tahan menderita. Setia sampai disalib. Haleluya, saudara-saudara. Nah inilah. Jadi nanti kalau kita sudah sampai di dalam hampir masa Antikris, langsung Tuhan sudah memberikan kepada kita firman Tuhan dan Roh Kudus menjadi bagaikan sayap kita. Kita dibawa kepada pemeliharaan. Artinya
tidak dalam suasana umum, tidak seperti di kampung, di kota, di pasar, tapi hanya Tuhan yang tahu bersama dengan orang-orang benar. Itu namanya disebut padang belantara. Haleluya. Hanya Tuhan yang tahu dengan kita. Dunia tidak tahu. Tidak ada yang lihat kita nanti. Kemana. Ada yang sering kita lihat film-film, walaupun bukan begitu. Nah, lagi bersekutu. Ya itu lucu juga ya. Tapi dia bilang, ya begitulah yang saya lihat. Nanti sama baju-bajunya ditinggal. Jadi orang lihat bagaimana orangnya. Kok baju-bajunya di sini? Begitu. Ya. Pernah lihat begitu? Ya gitu-gitu suatu. Tapi itu jangan berpegang kepada itu. Yang ada di firman aja sudah cukup. Tapi ya begitu saya lihat saudaraku. Ya. Itu sebabnya saudaraku, kita ada masanya nanti benar-benar sampai terjadi semua pemeliharaan itu. Nanti sesudah 3,5 tahun itu, ya, kita tidak mengerti nanti dari mana kita semua pada bersama. Jadi itulah 1 Tesalonika 4 ayat 16. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Ini setelah Wahyu pasal yang ke-6 tadi terus berjalan. Itu sebabnya kalaupun ada masa paceklik, apapun itu masih penderitaan yang biasa. Terus setia. Nah, sekarang yang kita baca 1 Tesalonika 4 ayat 16-17. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan, menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Haleluya. Saudara-saudaraku, rupanya nanti panggilan kepada kita adalah suara sangkakala yang ditiup oleh apa tadi? Malaikat Tuhan. Amin. Begitu enggak tadi? Ulang dulu baca. 1, 2, 3 baca. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Iya, jangan sampai lewat nanti saudaraku suara itu. Nanti kalau lewat suara itu udah berangkat nanti ketinggalan dari trip 2. Kalau pesawat ada trip 2. Sama apa itu kalau berapa pun ada. Tapi kalau ini cuma sekali saudaraku. Bagaimana supaya pendengaran kita tajam? Harus bisa mendengar firman dengan baik. Bahkan dalam Mazmur 51 ya, sekali Allah berfirman, 2 hal yang ku dengar. Jadi badan kita ini 1 kali, roh kita, jadi luar dan dalam kita bisa merasakan firman Tuhan. Ini Mazmur apa tuh hari? Ada yang ingat? Ya, coba dulu kalau ada yang ingat. Ya, ayat. Ya, ayo. Mazmur 62 ayat 12. Ya. 1 kali Allah berfirman, 2 hal yang aku dengar, bahwa kuasa dari Allah asalnya. Iya. Jadi itu saudara-saudaraku, sangat tajam. Ini nanti bisa benar-benar tidak ketinggalan mendengar bunyi sangkakala pengangkatan Tuhan. Tapi kalau sekarang
Udah dengar firman, nggak mau lakukan. Dengar firman, antar nikmat saudaraku. Apalagi katanya ditutupi telinganya. Nanti kalau pas ini sangkatan nggak dengar nanti. Jadi nanti sudah terangkat semua. Tidak ada lagi rombongan kedua. Rombongan kedua masuk ke penyiksaan keras dari Antikris. Harus sampai membayar dengan kepala yang terpenggal. Suka enggak di sana? Jangan. Karena itu adalah penyiksaan, bukan hanya penggal yang sudah mulai terdahulu diboikot dengan tidak ada makanan. Mana kuat orang 3,5 tahun nggak makan. Tapi itu dah bisa mati-mati, saudaraku. Nah, kelaparan itu tidak bikin mati sampai 3,5 tahun. Kecuali kalau dia sudah dipenggal, ya udah, itulah. Jadi itu namanya orang ditebus oleh darah sendiri, bukan lagi ditebus oleh darah Yesus. Kalau yang ditebus oleh darah Yesus, kita langsung naik. Tapi harus mendengar suara sangkakala. Jadi sekarang ini saudaraku ya, harus mendengar suara firman Tuhan. Sekarang saya boleh katakan suara pengembalaan. Makanya Tuhan berkata, bukan Tuhan Yesus langsung turun. Petrus, gembalakanlah domba-dombaku. Supaya gembala-gembala itu nanti mempersembahkan, inilah Tuhan, domba-dombamu. Kupingnya sudah bagus-bagus ini semua. Kupingnya ditutupi dengan segala apa yang penutup, saudaraku. Sudah pendengar dan pelaku firman Tuhan. Tuhan pasti tolong kita, saudara-saudaraku. Tuhan menyertai kita. Apapun ujian, cobaan, tantangan, jangan itu yang melemahkan kita. Tuhan sanggup membalikkan itu menjadi kemuliaan masih di bumi ini. Seperti Yusuf, seperti Daud, seperti penderitaan-penderitaan yang lain. Dari mana saja Tuhan bisa melakukan mengangkat kita. Kalau Syadrak, Meshak, Abednego, siapa Tuhan pakai untuk membalikkan mereka dari penjajahan itu adalah Raja Kores. Nebukadnezar yang bikin susah. Tapi yang menyuruh mereka kembali masih raja penjajah juga. Tapi Tuhan sudah kuasai. Inilah hambaku. Ya, Kores. Ya, dia menyuruh, dia mengalahkan dulu Nebukadnezar, Raja Babel, dan sesudah itu siapa di antara kalian? Nah, ini di Esther ya, Esther 1, nanti kita tidak baca lagi. Siapa di antara kamu adalah umat Tuhan? Biarlah dia pulang ke Yerusalem dan membangun bait Allah. Dipakai oleh Tuhan, biarpun yang lain. Artinya saudaraku, tidak ada dalam pikiran kita, tapi yang tidak timbul dalam hati manusia, itu Tuhan buat bagi orang yang mengasihi Dia. Jangan khawatir, jangan bimbang. Apapun yang terjadi, mengasihi Tuhan, Tuhan pasti tolong kita. Mari kita mau datang kepada Tuhan.